dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ke-11 di Kabupaten Muara Enim dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk beberapa kabupaten. Iya, baik, silakan rekan-rekan media dokumentasi kita beri tepuk tangan. Iya, selanjutnya untuk penyerahan, mohon izin penerima piala kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam semangat bagi kita semua. Yang kita hormati, kita muliakan dan sama kita patuhi para kiai, para alim, para ulama, para ustaz. Bupati Muara Enim. Mas, ini bawa kemana? Memang tidak salah, spontan tertunjuk. Malam-malam berjauh. Dia bilang Muara Enim nih cocok. Kecuali memang nuansa religi, aku tahu bupati, kelas bupatinya aku tahu. Jadi saya yang minta tengah malam untuk dapat diselenggarakan di Muara Enim. Tentu saja untuk giliran Pasi ke-12 di kabupaten kota lain yang sanggup tenang. Yang kita hormati Ketua Tim Penggerak PKK Sumatera Selatan, Ketua Tim Penggerak PKK Forkompinda yang diutus mewakili Ketua DPRD, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten Muara Enim, para pengasuh pondok pesantren, Ketua BKPRMI Sumatera Selatan Adinda Al-Ustaz Firdaus, juga Ketua DPD BKPRMI se-Sumatera Selatan, para khalifah dan kafilah dari masing-masing kabupaten yang mengikuti Pasi. Saya didampingi oleh Duta Anti Narkoba Ananda Ratu Teni Lerlipa. Dia adalah adik bungsu dari Perkalian Guru. Juga Kakanda Nurul Aman, Wakil Bupati Muara Enim 2013-2018. Tidak salah ya. Para pengasuh pondok pesantren se-Sumatera Selatan, juga terkhusus Muara Enim, lebih khusus lagi para pengasuh pondok pesantren se-Kabupaten Muara Enim, para pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, juga para pejabat pemerintah Kabupaten Muara Enim yang sempat hadirin di tenda, di luar tenda, semua saya cinta. Di kesempatan baik ini, bukan hanya yang disampaikan Bupati bahwa masyarakat berbahagia, saya lebih berbahagia lagi melihat antusiasme kita. Masyarakat Muara Enim, para pemimpinnya sangat konsen terhadap urusan keagamaan. Berarti konsentrasi juga untuk urusan dunia wal akhirat. Penyelenggaraan Pasi yang secara khusus didatangi oleh DPP BKPRMI, Pak Sekjen hadir langsung untuk tengah kita setelah Ketua Umum kemarin malam ajak sana dengan saya Buya Agung menyampaikan bahwa Sumatera Selatan akan menjadi tuan rumah bagi Pasi nasional. Artinya kita bakal kedatangan tamu anak-anak saleh dari seluruh penjuru Indonesia. Ada nilai lain yang kita dapat. Siapapun yang menjadi tuan rumah acara-acara serupa, Muara Enim menjadi tuan rumah dalam tingkat provinsi Pasi. Ini merupakan syiar yang dilakukan secara langsung oleh BKPRMI, juga oleh pemerintah Kabupaten Muara Enim, juga tentu keterlibatan masyarakat yang
menjadi salah satu kunci suksesnya acara ini. Sukses bukan hanya dengan tenda yang baik, bukan hanya dengan ramainya pengunjung seperti saat ini, tapi sukses dalam syiar agama yang resonansinya akan dirasakan di setiap keluarga yang punya anak. Tidak ada satupun di antara kita yang tidak berkeinginan untuk punya anak yang saleh dan saleh. Tidak terkecuali dari status sosial apapun, pasti dia menginginkan anaknya menjadi anak saleh dan saleh. Perlombaan ini bukan menunjukkan keriaan, bangga atas kecerdasan dan kemahiran anak membaca Al-Quran, ditunjang dengan akhlak yang baik. Bukan itu saja, tapi perlombaan ini untuk memotivasi sekian jutaan. Ini yang dimaksud festival ini. Jadi bukan masing-masing keluarga, ayah dan ibunya menunjukkan kesuksesannya mendidik anak, tapi sebagai cara kita memotivasi keluarga-keluarga lain. Semua anak punya hak yang sama. Apakah dia masuk dalam daftar DTKS ataupun dia dalam keluarga sejahtera, apakah dia anak ulama, cucu ulama, apakah dia anak kepala desa, semua punya hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan agama yang baik. Seperti kita ketahui, 4 kewajiban orang tua. Yang pertama, memberikan nama yang baik. Sekarang sudah dapat banyak kemudahan memberikan nama yang baik. Kalau dulu cucu cek nama kakeknya siapa, tempel ke baik. Kalau dulu, atau ada nama tokoh, tempelkan saja. Atau harus datang ke tokoh agama, ke para kiai untuk menanyakan siapa nama anak ini. Sekarang silahkan datang ke Mbah Google, lahir tanggal sekian, bulan sekian, nama anaknya ini. Tapi nama yang baik ini mengandung doa, itu kewajiban pertama. Jadi tidak sembarang namanya anak, tidak asal lengket. Nasrul jadi bupati, mudah-mudahan pendidik, mudah-mudahan jadi wali kota juga. Amin. Firdaus melambangkan surga, jadi ketua BKPR MI, jadi DPRD. Nurul Aman, cahaya keamanan, tapi harusnya jadi Kapolres, dan tahu dia jadi wakil bupati. Ini nama penting. Kedua, menghitankan tugas orang tua. Namun aku lah lewat, cucung baik. Ketiga, ini yang paling berat, memberikan pendidikan yang baik. Ini yang paling berat. Apa cukup masuk PAUD, playgroup, TK, A, B, A, kelas 1, kelas 2, taman SD, taman SMP, taman SMA, sekedar itu? Tidak cukup itu. Ada keseimbangan antara pendidikan umum, ilmu pengetahuan umum, dan pendidikan agama. Penyeimbangnya, yang pertama, masalah waktu belajar, fasilitas belajar anak. Maka aku bertekad nian, Sumsel ini tak boleh lagi ada wilayah desa yang tidak dialiri listrik, karena ini fasilitas belajar. Yang kedua, kalau tak katik listrik ngerusak kabel. Maka harus ada listrik.
keseimbangan tadi apa lagi? Kadang kita bangga dengan anak kita yang pintar bahasa Inggris. Bangga. Cucu kita pintar bahasa Inggris, bangga. Benar. Tapi ada yang ketinggalan kadang-kadang. Anak kita menjadi orang yang ego. Ego kenapa? Ngapa ego? Mainnya, sahabatnya cuman gadget. Sahabatnya cuman handphone, iPad. Inilah tugas kita semua para umaro. Ayo kita hidupkan lagi nilai-nilai ketradisionalan kita. Sebagai suku bangsa yang ada di negara ini, kita hidupkan kembali. Antara lain sarana bermain tradisional. Saat ini ada KORMI, Komite Olahraga Rakyat, yang memang sudah diakui oleh negara. Kita hidupkan kembali. Ketiga, dari kelompok pendidikan tadi, paling tidak menghindarkan putra putri dan Juliet kita dari narkoba. Ini yang pertama. Nak sepinter apa kalau dia narkoba lolak-lolok? Kalau bahasa Jawa tu lolak-lolok, makna tu kalau bahasa Jepang asrama. Dek keruan kalau Haji Menglahat. Kalau bahasa sini apa kata Rol? Tak keruan. Mak jolas. Apa bahasa sini? Tak keruan. Hah? Tak keruan. Tak keruan. Kalau tak temu, golah di sekolah S1, S2, S3. Kalau dia narkoba, tidak mungkin dia akan bermanfaat bagi orang lain. Ini makanya ku ajak ya, Duta Anti Narkoba untuk dapat bersosialisasi, paling tidak ngerti ke peran ayunya lah, untuk dapat orang banyak. Apalagi yang keempat, dari sekian banyak irisan memberikan pendidikan yang baik, menghormati yang tua, tahu adat istiadat yang kita rangkum dalam kearifan lokal. Ini kita nih kalau lupa dengan kondisi modern ini, lupa dengan kearifan lokal. Tutur we. Kalau di Lahat manggil kakaknya kakak, gitu kan? Kalau di sini bro. Nah, dengan yang modern yang bau-bau luar negeri. Teko anak dinamo ke namo barat. Nah ini jarang aku dengar Ustaz Robert. Pernah aku dengar Ustaz Robert Kennedy misalnya. Biasanya dari Namon Firdaus, jadi Ustaz Rosidin. Oh ya, Amun Nasrun kadang-kadang jadi Ustaz. Ya ada Ustaz Nasrun, Al-Mukarram Nasrun, Ustazah. Kan namanya Umi Kalsum biasanya kan, nama Ustazah itu kan. Siapa lagi? Jupaidah. Tak ada Ustazah Rabeka. Nah nama ini tak balik lagi. Yang pertama, nah disesuaikan, kita orang gelombang. Kenalan di Jakarta nama John.
balik ke rumah restu untung jadi camat tuh Kenal. terakhir apa tadi? Memberikan nama yang baik, menghitankan, memberikan pendidikan yang baik. Baru keempat, menikahkan. Dah itu. Nah, tugas orang tua. Nah, inilah kita membuat acara ini menanam pondasi bagi keberlangsungan siar agama kita. Saya betul-betul Pak Firdaus, Pak Sekjen, ini bukan karena Pak Firdausnya DPRD Provinsi dan salah satu pengurusnya Pak Oji. Bukan itu saja. Uya pun nak melok masuk surga. Jangan kamu bayar di teras jadilah, nggak perlu nak di tenang-tenang di teras jadilah. Yang penting sekda, Pak Sekda surga. Di teras jadilah, bawa kena AC-nya dikit. Daripada kamu di pip neraka. Mending aku di teras-teras surga, di kursi rotan jadilah. Oh, yang penting surga. Kakek kamu pajak. Nah, pondasi, kalau kita bicara pondasi pendidikan anak itu tanggung jawab jadi kita. Di pondasi inilah menentukan miring kanan, miring kiri, tegak lurus, budi pekerti anak. Pondasi nak jadi Menara Pisa, nak jadi Monas, nak jadi Tugu Nanas, tergantung di pondasi. Jadi kita yang wong tua yang tidak 100% benar ini juga mau sang pondasi yang benar. Dulu kita yang tak tamat ngaji, anak tamat ngaji. Kita ini kan sering curang. Anak tak kursus bahasa Inggris dimarah. Anak tidak ngaji diem ke baik. Anak tak pacak ngaji kena marah, padahal bapaknya huruf alif dikira batang kelapa. Masih banyak. Ini tugas kita bersama. Saya dirikan LPTQ. Salah satu bidannya Pak Sekda, Pak Nasrul. Lembaga pembinaan tahfiz Quran, pembinaan sebagai wadah. Nah, peran ini sangat terbantu dengan adanya geraknya BKPRN. Saya mohon maaf juga belum memberikan kontribusi yang maksimal. Saya inginnya, kecuali memang datang dari bawah, pemerintah ini membiayai maksimal. Tapi ini kita yakini sebagai langkah bertahap. Di masa pandemi ini kita bisa bantu para guru ngaji, ustadz dan ustazah sekian ribu. Bukan mencukupi, tapi sebagai wujud perhatian. Dan terima kasih kepada seluruh bupati dan wali kota yang sudah mengirimkan delegasinya dari seluruh penjuru Sumatera Selatan ini. Dan terima kasih kepada Morani yang telah luar biasa menyelenggarakan acara ini dengan baik, dan mudah-mudahan keberlangsungan kita dalam syiar agama ini akan menjadi bagian dari amal ibadah kita dan juga menjadi pererat keukuhan di antara kita. Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, dan ukhuwah Basoriyah di antara kita. Dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan yang ke-11 di Kabupaten Muara Enim, dengan ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kalau kita berada di tempat Pak Gubernur, kami undang juga Pak dengan mengucapkan hamdalah. Nanti akan kita hitung mundur 3, 2, 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 3, 2, 1. Baik, kita beri tepuk tangan. Resmi sudah ditutup Festival Anak Saleh Indonesia oleh Gubernur Sumatera Selatan. Salam sinergi. Ya, kami persilahkan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami banggakan, telah resmi ya dipukul beduk dengan ucapan hamdalah, tanda selesai Festival Anak Saleh Indonesia tingkat Provinsi Sumatera Selatan.